Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi seperti janji gue di video yang sebelumnya, gue akan bikin pengalaman gue, story tentang gimana sih hamil gue di trimester pertama, kedua, sama ketiga. Terus apa aja sih yang gue rasain gitu, sama perkembangan janinnya juga kayak gimana. So, keep on watching. Oke guys, jadi yang pertama gue akan kasih tahu ke kalian, gue akan sharing di trimester pertama. Di trimester pertama ini gue akan sharing janinnya ukurannya segede apa sih gitu. Nah, trimester pertama ini kan berarti bulan pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, kebetulan gue ini ketahuan hamilnya di bulan kedua. Di bulan kedua, bayi waktu gue USG itu janin gue tuh sebesar, masih kecil banget sih, sampai nggak kelihatan gitu loh. Ini kalau menurut dokter yang waktu itu nanganin gue sih, dia menjelaskannya tuh ya ini tuh kantung rahimnya, udah ada kantung rahimnya gitu. Nah terus gue tuh dikasih obat penguat janin sama dokternya. Aku sharing ya, jadi gue tuh ke rumah sakit Geraha Bunda. Kalian yang di daerah Bandung mungkin bisa searching rumah sakit Geraha Bunda. Terus gue tuh pertama pilih dokter rekomendasian dari kakaknya temen gue gitu. Jadi temen gue tuh punya kakak, katanya ini dokternya baik begini, terus ganteng katanya gitu. Jadi terus gue masuk sama dia ya. Dan jadi di buku gue yang di buku paspor ibu hamilnya ini, ya tertera nama dokternya itu. Gue gak akan sebutin namanya, tapi dia baik banget, serius dia baik, dan banyak fansnya tuh banyak banget. Jadi waktu gue antri ke sana tuh itu kan kita harus via WhatsApp dulu ya, jadi reservasi via WhatsApp dulu. Nah waktu reservasi via WhatsApp, pas datang ke sana, gila tuh banyak banget ibu-ibu muda yang datang pengen ketemu si dokter itu karena dokternya tuh ganteng gitu. Terus gue dateng lah kan rumah sakit, terus gue tuh nggak expect gimana gitu, soalnya kan kayak di fotonya tuh biasa aja gitu guys, jadi kayak biasa aja sih gitu. Nah terus gue datang lah ke rumah sakit. Nah pas gue datang, gue antri nomor sekian gitu kan. Terus datang, gila cakep banget guys, cakep serius, kayak artis, bener-bener kayak artis. Terus dia pokoknya mulus banget dan tuh dokter. Nah kan itu belum corona ya waktu gue hamil, jadi dianya masih nggak pakai masker gitu loh, masih kayak ya layaknya dokter kandungan aja biasa gitu. Terus tapi kan kalau yang namanya dokter kan cocok-cocokan, belum tentu yang orang lain cocok di gue cocok juga, atau belum tentu yang menurut gue cocok di kalian cocok-cocok juga. Nah yang namanya dokter kan cocok-cocokan. Gue nih nggak cocok gitu sama tuh dokter, meskipun ganteng ya sayang nggak cocok, soalnya dia tuh kayak nggak ngasih penjelasan yang benar-benar gimana gitu tuh guys. Jadi kayak yang ini kantung rahimnya ini, jadi kayak harus ditanya gitu sama kita. Kalau nggak ditanya kayaknya sih dia nggak bakalan ngejelasin ya. Jadi gue di situ nggak terlalu apa ya, kayak nggak terlalu puas gitu dengan hasil USG itu. Gue juga nggak tahu, mungkin karena bayinya janinnya masih kecil, jadi dia juga nggak bisa terlalu banyak buat ngejelasin, mungkin nggak terlalu bisa banyak buat ngejelasin, jadinya dia ngejelasinnya cuman kayak gitu doang, ini kantung rahimnya, terus udah gitu doang, serius gitu doang. Jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Terus gue kayak pulang-pulang, terus gimana gitu, nggak cocok lah. Akhirnya gue searching lagi kan guys, gue searching. Terus pas udah searching ketemulah dokter yang banyak rekomendasian gitu di rumah sakit itu, namanya dokter Leri Septiani. Nah terus gue dateng lah bulan depannya, karena gue tuh sebulan sekali kontrol. Sorry kalau ada suara anak gue lagi nangis ya. Terus nah guys, terus bulan depannya itu gue kembali datang ke rumah sakit Geraha Bunda, tentunya sudah dengan reservasi terlebih dahulu via WhatsApp gitu guys. Nah gue tuh udah bikin janji dengan dokter Leri, jadinya gue datang ke sana terus langsung ketemu sama dokter Leri, tapi ngantri dulu sih sebenarnya. Nah pengalaman gue ketemu sama dokter Leri itu
gue kayak cocok banget gitu. Terus kalau misalkan kalian ada yang pernah sama dokter Larry juga konsultasi juga sama dokter Larry, please comment down below kalian kayak gimana. Sebenarnya sih kan cocok-cocokan ya, sebenarnya gue nggak bilang dokter yang sebelumnya itu jelek, enggak juga, tapi kalau menurut gue kurang cocok dengan pelayanannya dia gitu. Jadi waktu gue datang ke sana di bulan ketiga dengan dokter Larry, gila itu dokter baik, super baik guys, nggak lebay, beneran baik. Dia tuh ngejelasin detail dan gak bikin kita takut. Jadi dia tuh kayak bikin gue tuh confident banget, gue hamil bener-bener confident. Terus kayak ya udahlah gitu, seneng aja gitu dengan kehamilan ini tuh. Bikin gue nyaman, bikin gue seneng gitu. Terus dia ngejelasin deh, itu berarti di bulan ketiga ya, bulan ketiga, sebentar ya guys, gue harus buka bukunya. Nah di bulan ketiga lihat kayak banyak banget gitu kan yang dia print, karena gue tuh baru pertama kali ketemu sama dia kan. Terus banyak banget yang dia print dan banyak banget yang dia jelasin. Gue juga nggak tahu ya, mungkin dokter yang sebelumnya nggak ngejelasin karena ya mungkin ya cuman segini apa sih yang mau dijelasin. Tapi kan yang namanya gue ibu muda ya, tentunya gue pengen tahu dong gimana sih, ya apa aja sih yang harus, ada tipsnya, ada trik atau gimana sih gitu, gue harus kayak gimana menjalani kehamilan gue ini. Nah kalau sama dokter Larry tuh dia ngejelasin semuanya, mulai dari berat badannya, terus berapa minggu, detak jantungnya, ini detak jantung guys, ini detak jantungnya, terus janinnya, ini janinnya. Iya dia tuh kayak beneran serius deh, beneran sedetail dan baik banget, nggak pelit informasi guys. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu semuanya. Nah di bulan ketiga ini, which is akhir trimester pertama, itu tuh udah ada ya detak jantungnya. Pertama udah ada detak jantungnya, dia ngecek detak jantungnya dulu. Jadi detak ini beneran ada janinnya atau enggak, jadi ya tetap harus dilihat dari detak jantungnya gitu. Nah oke, jadi yang waktu dokter Larry cek itu detak jantung yang pertama, terus panjang janinnya gitu, panjang janinnya berapa senti. Itu tuh kalau nggak salah ya, dia ngitungnya itu dari tulang tengkorak kepala gitu, ujung tulang kepala sampai tulang tulang ekor. Nah dia ngitungnya tuh gitu, gue juga nggak ngerti, gue nggak paham. Terus kata dokter Larry ini segini ya, ini segini gitu. Terus di sini juga ditulisin, gue nggak begitu paham sih guys ini tulisannya. Terus ya pokoknya begitu. Pokoknya nanti kalau kalian USG pasti dikasih tahu. Nah menurut gue, dari pengalaman gue sebelumnya, kalau misalkan kalian ketemu sama dokter yang enggak komunikatif dokter gue gitu, kalian please tanyain deh, kayak misalkan, nah kalau misalkan kalian nanyain jenis kelamin itu tuh nggak bisa di trimester pertama, biasanya belum kelihatan. Nah kelihatannya itu di trimester 2 jalan ketiga gitu guys. Nah kalau waktu gue nanyain ke dokter Larry itu, gue nanyanya di usia 4 bulan. Sebenarnya di usia 4 bulan itu udah bisa kelihatan, cuman belum pasti, belum kelihatan banget gitu, masih ya yang bisa kelihatan banget kan nanti kan ketika bayinya udah lahir. Cuman kan ini jadi kayak prediksi dokter gitu. Nah di 4 bulan sebenarnya udah bisa kelihatan ini cewek apa cowok tuh, udah bisa diprediksi, bukan udah bisa kelihatan, udah bisa diprediksi. Nah menurut gua, saran gua, kalau misalkan kalian dapet dokter yang tidak sekomunikatif itu, kalian tanya di trimester pertama, kalian tanyain ya, dok janinnya panjangnya berapa? Kalau gue sih gitu ya, karena yang gue nggak nanya ke dokter Larry itu, tapi dokter Larry itu kayak ngasih tahu gitu loh, ini panjang janinnya segini gitu, terus bayinya sehat, udah ada apa sih, tengkorak ini itu udah kebentuk lah gitu,
Dia tengkoraknya tuh udah kebentuk, terus matanya udah kelihatan, tapi ya masih bentukannya masih belum terlalu ini ya, bayi 3 bulan tuh masih kayak gini guys. Jadi belum belum kayak bayi, bener-bener bayi gitu, masih ya masih ngegumpal-gumpal gitu. Detak jantung sih itu penting, kalian tanyain detak jantungnya gimana dok, aman atau enggak gitu. Itu sih detak jantung sih yang paling penting tuh detak jantung. Nah kalau misalkan kalian masih kayak gambling gitu loh, 3 bulan tuh bayi gue bisa ngapain ya, atau di trimester pertama tuh bisa ngapain aja, kalian bisa banget download aplikasinya namanya Pregnancy Plus di App Store ataupun Play Store. Jadi gue tuh seneng banget bukan main sih, itu kayak ngecekin gitu loh. Jadi dia tuh bisa ngecekin per harinya perkembangan bayi itu kayak gimana, per bulannya perkembangan bayi itu kayak gimana, terus bukan seharusnya ya, tapi kayak rata-rata tuh panjangnya segimana, terus beratnya segimana, itu ada gitu di aplikasi Pregnancy Plus. Kalian kalau misalkan yang ibu-ibu muda yang masih kayak aduh gimana sih anak gue segede apa, gimana gitu, mending kalian download si aplikasi itu. Terus banyak banget artikel yang bisa ngebantu kalian guys. Jadi kayak misalkan kram perut, terus apa segala macam, di aplikasi itu ada artikel-artikel tentang itu. Jadi kalau menurut gue sih kalian bisa download Pregnancy Plus. Sebenarnya banyak banget sih aplikasi-aplikasi yang membantu ibu hamil gitu. Kayak misalkan Teman Bumil gitu. Cuman gue tuh nggak download Teman Bumil. Temen gue ada sih yang download Teman Bumil, cuman gue nggak download. Gue tuh disaraninnya sama temen gue yang pakai Pregnancy Plus itu, katanya ini bagus loh si aplikasinya. Nah kalian bisa coba buat lihat aplikasinya di App Store atau di Play Store gitu. Sama kehamilan ini banyak banget kan yang nanya, sama kehamilan kemarin banyak banget juga yang suka nanyain, kak lu mual gak sih atau ngidam gak sih. Nah gue tuh di bulan kedua tuh gue ada mual sampai itu minggu ke-8 sampai jalan minggu ke 9-10an gitu guys, gue ada mual. Terus kayak mualnya tuh sampai gue lari dari meja, kan gue masih kerja tuh, meja kantor gue ke toilet, gue beneran lari karena gak bisa ditahan mualnya. Nah itu di bulan kedua jalan bulan ketiga. Setelah itu aman banget guys, kalau gue ya, gue aman banget, gak ada mual, gak ada muntah. Kan mual sama muntah ya, ada orang yang mual doang kayak rasa-rasa pengen muntah tapi nggak muntah. Ada orang yang mual muntah, yang sampai muntah mengeluarkan cairan dalam tubuh mereka sampai mereka kayak susah makan lagi gitu loh guys. Kalau gue sih pernah mual muntah tapi nggak seheboh itu di bulan kedua sampai bulan ketiga gue mual muntah tapi nggak yang kayak heboh banget gitu, enggak sih, gue cuman mual sedikit gitu. Terus ada ngidam ini masih menjadi apa ya, kayak kontroversi ya, dan bukan kontroversi sih, jadi kayak ada yang percaya ada yang enggak dengan si ngidam. Ada yang bilang itu mah mau-mauannya si istrinya doang, terus ada yang percaya juga enggak kok itu beneran maunya bayinya gitu. Kalau gue di posisi yang gimana ya, gue nggak ngerasain itu ngidam sih. Masalahnya gini guys, gue tuh sebelum hamil aja gue suka makan, suka kayak pengen ini, pengen itu nih, pengen ini, pengen itu. Jadi gue nggak, ketika gue hamil gue tuh kayak nggak, ini ngidam nggak sih gitu, enggak sih. Gue jadi kayak ya sebelum hamil juga gue emang suka makan gitu, kayak pengen ini, pengen itu gitu. Jadi menurut gue tidak mengalami ngidam gitu. Pernah sih satu kali kayak gue pengen banget gitu, gue tuh pengen banget sai sapi gitu guys. Gue pengen banget sai sapi, terus nggak sai sapi ya, pengen banget sai sapi sih sampai nyari-nyari dong. Itu jam 9 sampai jam 10 gue nyari-nyari, itu masih ada yang buka. Terus dari situ udah deh nggak lagi, udah nggak ada yang namanya ngidam dan lain sebagainya gitu. Guys, di trimester pertama ini menurut gue tidak mengganggu aktivitas apapun ya. Kalau gue tidak merasa kayak ya gitu tadi mual muntah, terus
paling sakit-sakit kayak kayak apa ya, kayak pegel-pegel gitu, cuman bukan pegel yang heboh juga guys, jadi kayak masih bisa ditangani aja, jadi tidak mengganggu aktivitas gue masih bisa kerja, terus gue masih bisa jalan tuh dari apa, dari kantor gue ke tempat ibadah gue tuh gue bisa jalan. Nggak kayak yang kan ada tuh orang yang hamil yang sampai kayak nggak bisa, lemes, dia harus bed rest, itu ada. Dan itu jangan sampai disepelein gitu. Kalau emang dokter lu suruh lu bed rest, ya udah bed rest aja, nggak usah kayak ya nggak mau bandel nggak, karena dokter tuh lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh pasiennya gitu, jadi ikutin aja. Jadi di trimester pertama ini gue tidak merasa terganggu dengan kehamilan gue enjoy aja gitu. Nah guys, sorry ya gue sambil liatin catatan, karena kalau enggak gue bakal ngawur banget ngomongnya, jadinya harus ada catatan. Oke. Hal-hal yang harus dihindari untuk ibu hamil di trimester pertama. Ini saran gue aja ya, gue bukan expert, tapi ini saran dari gue aja buat ibu-ibu hamil di trimester pertama ini. Jangan makan pedes yang pedesnya tuh kebangetan. Kalau kalian mau makan pedes boleh kok makan pedes, tapi jangan pedes yang benar kebangetan banget gitu guys, yang sampai kayak gitu jangan. Karena kenapa? Terus ada mitos katanya nanti bayinya kepedesan. Enggak sih, gue udah nanya ke dokter, emang iya ya dok bayinya kepedesan? Enggak guys, cuman bayinya ini jadi kurang nyaman gitu guys, sama karena si asam lambung kita naik, kitanya yang kurang nyaman, dan bayinya juga bergeraknya akan jadi lebih kayak, bukan gelisah ya, cuman jadi nggak nyaman aja guys gitu. Nah kalau ke kitanya yang nih, biasanya ibu-ibu hamil itu di trimester pertama kan sering mual muntah. Kalau asam lambungnya naik yang terlalu, kita makan pedas terus pedasnya yang terlalu heboh, asam lambungnya naik, udah kelar, kalian mual muntah, sakit lambung, kalian mau nggak kan? Makanya hindari makanan yang bener-bener pedesnya kebangetan gitu, yang berlebihan. Kalau kalian suka pedes, gue juga cinta pedes, tapi ketika di trimester pertama gue makan pedesnya yang gak terlalu pedes, masih pedes tapi gak heboh gitu, karena takut asam lambungnya naik. Terus yang kedua, stres karena bayinya masih kecil. Ini penting banget sih. Biasanya ibu-ibu yang gue rasain ya, dan dari cerita-cerita ibu-ibu hamil lainnya, biasanya yang hamil pertama gitu, apalagi yang ibu hamil masih anak pertama ya, mereka tuh sering stres karena bayinya tuh masih kecil. Ya emang masih kecil guys, jadi jangan kayak kok perut gua tuh masih kecil ya, kok nggak kelihatan ya, kok bayinya apa kecil ya, emang masih kecil guys. Jadi makanya itu tadi gue saranin kalian buat download aplikasi Pregnancy Plus, karena di situ tuh ada kayak ini diibaratkan gitu, bulan pertama segede apa, segede buah apa, atau bisa segede anak hewan kayak gimana, atau bisa sebesar kue apa gitu. Seru deh pokoknya, kalian bisa cek. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalkan ini kan baru bulan ketiga, misalkan sebesar buah anggur misalkan. Sebesar buah anggur ya, sebesar buah anggur ada di dalam perut lo, masa lo mau gede gemblung langsung gitu kan gak mungkin. Makanya itu kalian coba download deh. Ini gue gak disponsorin ya, cuman gue merasakan manfaatnya itu loh dari download di situ. Terus ya jangan stres. Sebenarnya gini ya, yang namanya stres itu kan pasti dialamin sama setiap orang ya. Stres itu pasti ada gitu. Nah, ya emang pasti stres, tapi gimana loh caranya buat kita bikin stresnya ini kadarnya dari segini tuh menurun gitu. Misalkan kalian suka hangout sama teman-teman, ya udah hangout. Kalau kalian sukanya masak, ya udah masak gitu. Tapi ingat jangan kecapean, karena ada di poin ke-3, kecapean. Jangan kecapean nih. Makanya gue tuh dikasih obat penguat
penguat gitu, penguat janin, penguat kandungan, obat penguat kandungan, karena ya itu di trimester pertama tuh masih kayak istilahnya tuh masih belum kuat gitu, masih belum gimana ya, masih belum puk gitu, gitulah pokoknya guys. Jadi si janin tuh masih sangat lemah gitu, jadinya kitanya yang harus menjaga. Jadinya jangan kecapean, jangan kayak terlalu, kalian beraktivitas seperti biasa ya, beraktivitas seperti biasa, tapi jangan terlalu capek. Kayak misalkan wah dari sini kemana, dari sini terus jalan terlalu jauh, misalkan jalannya terlalu jauh banget, jangan dulu lah gitu. Ini bukan berarti kalian tidak boleh beraktivitas, kalian boleh banget beraktivitas, tapi jangan terlalu capek gitu. Terus yang keempat, jangan jalan terlalu jauh ya. Itu kan tadi gue udah ngomong jangan jalan terlalu jauh, karena itu bakal bikin kalian capek. Terus naik turun tangga terus-terusan kan bikin capek. Naik turun tangga ya nggak apa-apa, tapi kayak misalkan dari kamar kalian turun ke bawah ya nggak apa-apa. Cuman ini naik turun tangga terus-terusan dari lantai berapa terus kalian turun naik turun, kan nggak mungkin ya Bu, nggak mungkin juga gitu kan. Terus lari-larian ya, lari-larian juga kan ya enggak lah ya, kalian juga ngerti lah ya, bahasa bawa anak terus kalian lari-lari kan nggak mungkin ya gitu. Terus yang kelima, buat yang biasa nge-gym aja, tapi kalian konsultasiin dulu sama dokter kalian, sama PT-nya kalian. Misalkan kalian biasanya PT dan dokter tuh kalian nurut aja sama apa yang dokter kata, apa yang dokter saranin, apa yang PT kalian saranin gitu. Kalau misalkan kalian biasanya ngangkat berapa kilo, nanti tuh si PT-nya bakalan kasih tahu ini dikurangin ya ininya, terus workoutnya yang begini ya, nggak yang biasa kalian lakuin gitu, nggak yang menekan ke perut, ke daerah perut, biasanya itu nggak disaranin banget. Jadi kalian harus konsultasiin dulu ke dokter dan ke PT kalian, konsultasiin dulu. Jadi jangan kayak gue udah nonton channelnya Laurin ini, terus kata Laurin ini boleh aja nge-gym, nggak gitu guys. Jadi kalian boleh nge-gym tapi konsultasiin dulu sama dokter dan sama PT kalian, karena setiap kehamilan seseorang itu beda-beda banget. Ada yang kuat, bener-bener kuat, ada yang lemah gitu. Bukan lemah sih, jadi kayak gimana ya, jadi nggak begitu kuat gitu, ada yang seperti itu. Jadi kalian harus konsultasi dulu ke dokter dan ke PT-nya kalian. Oke guys, itu aja sih yang bakal gue share untuk trimester pertama ini. Bagi gue nangis, tapi ada bapaknya, tenang, gak gue diamin sendiri. Nah, untuk trimester pertama sih itu aja yang gue share ke kalian, yang gue rasain di trimester pertama. Terus buat note-nya, gue minta sih kalian tetap semangat buat, apalagi sekarang lagi corona ya guys. Jadi kayak takut buat kontrol ke rumah sakit. Terus kayak sebenarnya pregnant di masa seperti ini berat banget sih menurut gue ya. Gue aja yang lagi waktu itu hamil itu pas ada corona, gue hamil usia tua gitu guys. Jadi udah masuk ke trimester kedua, itu gue udah 6 bulan 5 bulan apa 6 bulan itu udah corona kalau nggak salah. Itu aja tuh gue udah kayak gila sih, kayak stres sendiri sih. Jadi kayak aduh, gue mau kontrol juga kan tidak memungkinkan, apalagi dulu waktu gue masih hamil tuh nggak boleh kontrol sebelum 36 minggu di rumah sakit tuh, nggak boleh kontrol sebelum 36 minggu, dan nggak ada tanda-tanda yang bener-bener urgent itu kita nggak boleh datang ke rumah sakit. Nah, gue nggak tahu kalau yang sekarang ya, soalnya kan ini udah agak gimana ya, maksudnya nggak kayak seheboh waktu pertama ada corona kan, kayak semua bener-bener nggak boleh gitu. Sekarang kan udah new normal gitu, mungkin udah ada kebijakan lain dari rumah sakit. Buat kalian tetap semangat yang lagi pregnant, mau usia kehamilan berapapun,
nikmatin aja prosesnya, karena serius ketika bayinya udah lahir kita tuh bakal kangen banget loh sama masa-masa kita pregnant gitu guys. Kayak gue tuh kayak masih suka kangen gitu loh, kayak ih lucu banget ya gue dulu hamil, kangen aja masa-masa seperti itu, kangen ketika bayi nendang gitu. Nanti ada di trimester kedua dan trimester ketiga itu ada. Nah terus gue minta sama kalian tetap semangat buat ngejalanin pregnantnya kalian, jalaninnya dengan setulus hati, karena setiap ibu itu bener-bener gila sih perjuangannya. Makanya menurut gue kalian nikmatin prosesnya, nikmatin proses kehamilannya, terus dengan setulus hati, dengan happy. Stres pasti ada, tapi ya itu tadi gue bilang, minimalisir stresnya. Ada yang gimana kalian aja mau meminimalisirnya dengan cara apa sesuka kalian gitu, tapi yang tidak berbahaya buat janinnya tentunya. Oke, gitu aja mungkin video untuk trimester pertama. Nanti gue akan bikin buat yang trimester kedua dan yang ketiga, sama cerita kelahirannya. Terus gue juga mau bikin, gila sih banyak banget ya planning gue, makanya tetap stay tune dong. Gue tuh bener-bener sebanyak itu tau planning buat kehamilan, kelahiran dan lain sebagainya gitu. Terus gue juga meminta maaf kalau gue jarang upload, karena gila waktu gue hamil itu kan lagi masa pandemi itu ya, masih masa corona yang bener-bener semuanya, tadi gue bilang yang bener-bener semuanya tuh gak boleh keluar gitu, harus stay at home gitu. Terus jadinya gue tuh kayak stres sendiri, menyibukkan sesuatu ya, kayak misalkan gue tuh masih kerja apa segala macam, sibuk banget, jadinya gue jarang deh nguploadnya. Cuma semoga sekarang gue udah bisa ngupload dengan dengan teratur dan terjadwal gitu guys. Terus kalau semoga video ini bermanfaat. Terus kalau misalnya bermanfaat buat kalian, jangan lupa di share ke sosial media yang kalian punya. Oke, bye.